Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranayudhistira Prayoga dari kelas SIB 6B dengan NIM 2313094 serta dengan dosen pengampu Pak Nanda Narendra Mufano, SEMM. Di video ini saya akan mempresentasikan topik krusial dalam landscape bisnis modern, yaitu dengan judul Strategi Keunggulan Operasional dan Transformasi Digital 4.0. Di sini kita akan membedah bagaimana perusahaan manufaktur dan rantai pasok tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama untuk bertahan, melainkan harus mengintegrasikan metodologi presisi dengan ekosistem digital untuk memenangkan pasar. Yang pertama, kita akan membahas tujuan presentasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita samakan tujuan kita hari ini dulu. Presentasi ini tidak hanya membahas teori tetapi berfokus pada dua hal. Yang pertama, tujuan strategis, yaitu memahami bagaimana metode tradisional seperti Lean dan Six Sigma berkolaborasi dengan ERP dan IoT. Yang kedua, kompetensi utama, di mana kita akan belajar arsitektur berlapis, cara mengidentifikasi 8 pemborosan operasional, dan bagaimana memitigasi risiko saat melakukan digitalisasi. Selanjutnya, untuk mempermudah jalannya presentasi, saya akan membagi pembahasan kita ke dalam dua bagian besar. Dua bagian utama yang saling berkesinambungan. Kita akan memulai dari struktur fondasi atau melihat peran ERP dan Lean Manufacturing. Yang kedua yaitu enabler digital. Bagaimana Six Sigma bertemu dengan IoT dan AI. Dan puncaknya itu hasil akhir, yang tercipta rantai pasok yang agile, efisien, dan memiliki kualitas superior. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Coba kita bayangkan sebuah perusahaan tanpa ERP. Departemen keuangan, HR, dan gudang bekerja sendiri-sendiri tanpa tahu apa yang terjadi di departemen lain. Itulah silo data. ERP dah hadir sebagai sistem saraf pusat yang menyatukan semuanya ke dalam satu basis data tunggal, menciptakan apa yang kita sebut sebagai single source of truth. Satu versi kebenaran data yang transparan dan dapat dipantau secara real time dari ujung ke ujung. Selanjutnya itu kita membahas Lean Manufacturing. Jika ERP memberikan visibilitas, maka Lean Manufacturing memberikan kecepatan. Filosofi utama Lean adalah perang terhadap pemborosan atau waste yang disingkat sebagai downtime. Mulai dari cacat produk, kelebihan produksi, hingga waktu tunggu yang sia-sia. Dengan pilar utamanya yaitu just in time dan Kaizen. Lean memastikan perusahaan menghasilkan output maksimal dan sumber daya seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu Six Sigma atau presisi ekstrim. Tantangan berikutnya adalah konsistensi kualitas. Disinilah Six Sigma masuk sebagai kolaborator presisi. Targetnya sangat ekstrim, zero defect atau mendekati nol kecacatan. Secara statistik, targetnya sangat terlihat pada formula pada slide. Six Sigma menargetkan maksimal hanya 3,4 cacat dari 1 juta peluang. Untuk mencapainya kita menggunakan metodologi DMAIC yang berbasis data ketat, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Selanjutnya, lanskap teknologi modern. Kini kita beralih ke ranah industri 4.0. Kita melihat ada 3 elemen utama di sini. Yang pertama yaitu otomatisasi fisik lewat robotika yang mempercepat produksi.
Yang kedua, konektivitas IoT melalui sensor-sensor yang bertindak sebagai saraf pemantau mesin secara langsung. Yaitu yang ketiga, AI atau kecerdasan buatan yang bertindak sebagai otak untuk menganalisis data mentah tersebut menjadi keputusan prediktif. Teman-teman, ini adalah slide paling penting dari presentasi. Arsitektur berlapis keunggulan atau integritas materi. Di sini kita menyatukan kedua materi. Banyak perusahaan gagal karena menerapkan metode ini secara terpisah. Logikanya integrasinya sederhana namun mutlak. ERP dan digital berada di lapisan paling bawah, itu yang paling kanan. Karena tidak bisa mengoptimalkan apa yang tidak bisa kita lihat datanya. Data yang selanjutnya yaitu ada LIAN untuk memastikan aliran proses berjalan lancar tanpa hambatan pengurusan, dan lapisan yang terakhir Six Sigma untuk mengunci kualitas. Kita tidak dapat menjamin kualitas pada proses yang dipenuhi pemborosan. Selanjutnya kita ada studi kasus yaitu McDonald Manufacturing. Untuk membuktikannya, kita lihat implementasi nyata pada McDonald Manufacturing, produsen peralatan pertanian global. Sebelum transformasi, mereka menghadapi masalah klasik, yaitu sistem warisan atau legacy system yang lambat, salah input manual, dan terjadinya blind spot di mana manajemen tidak tahu pasti jumlah stok material yang ada di gudang hulu. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pesanan membengkak hingga berminggu-minggu. Selanjutnya kita menganalisis kasus. Mari kita bedah tindakan analitik dan perubahan performa pasca transformasi di McDonald. Pada aspek ERP dan digital, mereka beralih ke pelacakan berbasis cloud atau mengubah status dari visibilitas terbatas menjadi real-time tracking. Pada aspek klien, mereka mengeliminasi kemacetan lini perakitan, mendongkrak efisiensi mesin dari 65% menjadi 82%. Yang terakhir yaitu Six Sigma. Standarisasi komponen berhasil menekan tingkat kecacatan dari 5% menjadi di bawah 100%. Terbukti bahwa teknologi digital bertindak sebagai katalis. Selanjutnya yaitu rekomendasi solusi atau roadmap implementasi strategis. Lalu bagaimana sih langkah nyata jika sebuah perusahaan ingin mengadopsi strategi integrasi ini? Kita tidak bisa melakukannya semua sekaligus. Kita harus butuh sebuah roadmap 4 tahap. Yang pertama yaitu fondasi, berfokus pada audit proses dan pemasangan ERP dasar. Tahap 2 adalah stabilitas, mendisiplinkan SDM dengan standarisasi kerja. Yang ketiga, digitalisasi, mulai memasang IoT pada mesin-mesin kritis. Yang keempat, optimasi, di mana ekosistem rantai pasok kita sudah berjalan secara otonom dan tangguh. Jadi di sini saya akan melakukan tanya jawab ya untuk teman-teman dari dua materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya. Boleh, Mas. Iya, saya perkenalkan, nama saya Lutfi Azmi dengan NIM 231056 dari kelas SIB 6B. Pertanyaan saya itu di dalam materi konsep Lean terdapat musuh utama berupa pemborosan. Nah, itu gimana sih sistem ERP pada fondasi dasar dapat membantu mendeteksi dan mengurangi salah satu jenis waste tersebut, misalnya overproduction atau penumpukan barang. Jadi pertanyaan tuh, sistem ERP itu gimana sih cara ngedeteksi dan mengurangi salah satu jenis waste-nya ya? Ya. Jadi sistem ERP ini bertindak tuh sebagai penyedia visibilitas data yang real time
dengan adanya satu basis data terpusat. Departemen produksi dapat melihat data penjualan dan tingkat persediaan di gudang secara langsung, yang hasilnya perusahaan bisa mencocokkan jumlah produksi dengan permintaan aktual di pasar secara akurat. Yang hal ini itu otomatis mencegah terjadinya overproduction dan mengeliminasi inventory waste gitu. Apakah sudah jelas, Mas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Mas. Siap-siap. Dengan Mas siapa ini? Saya Adrian Maulana Saputra, izin bertanya. Di dalam materi pertemuan 7 tadi kan menjelaskan perubahan paradigma. Bisa jelaskan nggak perbedaan konkret dari kedua cara kerja tersebut ketika terjadi masalah pada mesin produksi di pabrik? Jadi dalam pendekatan reaktif atau tradisional itu tindakan baru diambil setelah mesin mengalami kerusakan atau mogok yang menyebabkan lini produksi terhenti total secara mendadak. Sementara dalam pendekatan prediktif, yaitu yang industri yang 4.0 ini, sensor IoT pada mesin akan mendeteksi anomali seperti gerakan yang gak wajar gitu secara real time. Data tersebut dianalisis oleh AI untuk memprediksi kapan mesin akan rusak, sehingga tim pemelihara dapat memperbaiki mesin sebelum kerusakan terjadi tanpa mengganggu jalannya jadwal produksi. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mas Adrian? Siap, Mas. Sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Ananditos Lupurawara dengan NIM 23340 dari kelas SIB 6B. Saya ingin bertanya di topik solusi dan kesenjangan tadi, Mas. Oke. Jadi pertanyaannya itu, Mas, salah satu tantangan digitalisasi yang disebutkan adalah skill gap atau kesenjangan keterampilan pekerja. Mengapa mitigasi selalu melalui kemitraan erat dengan vendor? Teknologi dianggap krusial, dan apa dampak buruknya jika hal itu diabaikan, Mas? Ya, Mas. Jadi itu kemitraan dengan vendor teknologi sangat krusial ya. Karena vendor tidak hanya menjual perangkat, melainkan memegang kunci transfer pengetahuan atau transfer knowledge. Melalui program pelatihan intensif dan pendampingan dari vendor, pekerja lokal dapat beradaptasi dengan cepat. Jika diabaikan, dampaknya adalah investasi teknologi yang mahal akan menjadi sia-sia. Karena karyawan tidak tahu cara mengoperasikan sistem baru secara optimal, yang justru dapat memicu frustasi kayaknya, dan menurunkan produktivitas gitu. Apakah terjawab, Mas Dito? Terjawab, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya langsung aja ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita ingat kembali 5 pilar utama hari ini, yaitu ERP sebagai jantung transparansi data, Lean untuk kecepatan aliran proses, Six Sigma untuk akurasi kualitas, dan teknologi 4.0 sebagai katalis efisiensi, dan integrasi ekosistem sebagai kunci utama daya saing perusahaan. Selanjutnya, sebagai akuntabilitas akademis, seluruh materi, metodologi, dan studi kasus yang saya paparkan hari ini disadur dari dokumen referensi utama perkuliahan kita, riset dari Bapak Nanda, serta studi kasus digital manufaktur dan livery ResearchGate. Sekian presentasi dari saya, semoga wawasan ini membantu kita memahami cara membangun masa depan operasional yang tangguh dan adaptif.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.